Mana ngakon ya sudah boleh apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين هدية منا إلى أرواح مشايخنا ولمعلمينا ولمربي روحنا ولمن أجازنا ولمرشدنا ولعلمائنا ولمؤسس والمسايخ نهضة العلماء أجمعين ولأولياء تسعة ولصغى أجمعين خصوصا إلى سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وخصوصا إلى روح مصنف كتاب تقريب الإمام العليم العلامة الفقيه القاضي Abu Suja Ahmad bin Husain al-Isfahani al-Syafi'i al-Ash'ari rahimahullah wa ila arwahi masyayikhina fi mahad tubuh ireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fi mahad Darul Ulum Joso Peterongan Jombang ajma'in wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muribihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina منهم رحمهم الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإلى روح من فتح هذه القرية ومن أقامها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات غفرهم الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين ببركة مجلس علمي mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin kathah lan barokah rezekine selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa bismillah waridallah lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab takrib, mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadal majelis dan umumnya yang mendengarkan dan yang menonton mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala. Para bapak, para ibu ingkang minulya, halaman 15 masih membahas tentang perbedaan sholatnya laki-laki dan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mar'atu lan sholate wong wadon yang nomor 2 tukhalif, berbeda dengan laki-laki. Yang kedua adalah takhfidu utawa diwaca wa takhfadu sami. Wa takhfidu lan ngelunakaken sapa wadon sautaha ing suarane wong wadon fi hadratir rijali ing sandinge ana wong lanang al ajanibi kang liya. Niki yang perbedaan antara laki-laki dengan perempuan di dalam salat. Wa takhfidu sautaha bi hadratir rijalil ajanib, dan melirihkan, melunakkan, melirihkan atau mempelankan suara perempuan ketika di sampingnya atau di sekitarnya ada laki-laki yang bukan mahram, bukan mahram atau laki-laki yang lain. Nah ini nanti berhubungan dengan hukum suara perempuan. Dulu kalau iling Pak, ketika kuliah tahun 95 ten kampus niku wonten gerakan namine PESMA, PESMA, gerakan kados cingkrang-cingkrang ngoten ten masjid kampus niku. Ketika rapat organisasi dihukumi suara wong wedok haram, sehingga kami melawan tentang keberadaan kelompok-kelompok itu di kampus dulu, sehingga bahkan pernah tawuran gara-gara situe ngomong haram aurat. Kula mboten, kula Syafi'i, ya tidak apa-apa selama tidak menimbulkan fitnah. Akhir rapat sing wedok sebelah kanan ngeten iki Pak, ditabir ngeten, sing wedok sebelah kanan, sing lanang sebelah kiri. Lah sing mimpin rapat gak adil, tengah-tengah antara lanang dan wedok. Sing wedok niku lek usul itu nulis Pak, nulis ya, soal dihukumi haram. Lek wong lanang bismillah, usul bismillah dulu. Nah, ya kan. Akhirnya kalau protes, gak adil pemimpin sing jarene wedok niki aurat, suarane aurat, tapi sampeyan mimpin tengah-tengah antara laki dan perempuan. Ruwame Pak, niku tahun 95 lumayan. Ruwame akhirnya ya gak karuan. Niki pun jeblak-jeblak gak karuan. Ya niki kenapa begitu? Artinya selama ada pendapat lain di dalam sebuah komunitas, jangan kita saling membenarkan diri sendiri. Lho niku lho organisasi dakwah kampus ngoten lho.
Jadi ono mahasiswa NU nih, PMII, ono mahasiswa Muhammadiyah, HMI, ono nasionalis GMNI, ono IMM, macam-macam. Tapi sing dilakoni mengatakan waktu itu suara perempuan haram. Gregetan lho niki. Lawan ngoten rumiyin Pak. Wis pun wonten Pak tahun 95. Nah, balik malih. Jadi hukum tentang hafadzas shaut ya, merendahkan suaranya perempuan dalam sholat itu macam-macam pendapat ulama. Cuma terkait dengan suara perempuan, sautul mar'ah, suara perempuan itu ada dua hukum. Hukumnya bagaimana suara perempuan pertama, yang kedua apakah suara perempuan itu aurat atau tidak? Aurat atau tidak? Ini perlu diluruskan sebab saat itu terus terang tasik wonten nyuwun sewu nggih ten medsos niku mengatakan suara perempuan niku haram. Nggih. Berarti orang yang mendakwakan hukum ini enggak adil secara fikih, enggak adil secara syariat. Mengapa? Sebab ulama-ulama jumhur itu dalam fikih apapun, mazhab manapun, itu jumhur mengatakan suara perempuan bukan aurat. Bukan aurat, laisa bi auratin, bukan aurat. Niki fikih 4 mazhab, Pak. Bahkan 5 mazhab az-zahiri sami pendapatnya bukan aurat. Niki perlu tegaskan kembali. Kalau ada orang mengatakan suara perempuan niku adalah haram dan tidak boleh mengatakan sesuatu di hadapan laki-laki, maka perlu kita telusuri pendapatnya ikut siapa. Wong di dalam al-fiqhu ala madzhabil arba'ah. Kemudian afiqul adillati wa afiqul adillati, fikih 5 mazhab itu mengatakan jumhur ulama mazhab 4 mazhab bahkan 5 mazhab itu mengatakan laisa bi auratin ya. Jadi innas saut laisa bi auratin, suara perempuan bukan aurat. Pun nggih. Nah niki. Nah sebab napa wong wedok wong lanang niku di dalam syariat enggak ono bedane, Pak. Wong wedok punya hak interaksi sosial. Wong wedok punya hak yang sama dalam bermuamalah. Perempuan zaman Nabi juga berdagang wonten. Mosok dagangi wong wedok zaman kanjeng Nabi isyarat ndak? Limo ditawar setengah. Ya enggak jadi dagang. Mosok dagang suara perempuan bisu kemudian haram enggak isyarat. Ya enggak jadi, isyarat tukaran. Karo karepe niki. Niki nggih perlu dipahami, nggih perlu dipahami. Nah, kemudian perempuan juga perlu berinteraksi, Pak. Perlu berinteraksi. Makanya dalam fikih itu disimpulkan oleh para ulama pendapat yang mengatakan bagaimana suara perempuan apakah termasuk aurat atau tidak. Ya. Jumhur ulama baik 4 mazhab itu mengatakan aurat perempuan itu semua tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sudah jumhur itu. Adakah suara? Mboten. Tidak ada. Niki. Nah, tapi wonten syarate. Suara orang perempuan bukan aurat, nanti ada syaratnya. Niki. Nah, ada 2 pendapat. Pendapat yang jumhur ya, bahkan mendekati ittifaq, kesepakatan 4 mazhab itu mengatakan suara perempuan bukan aurat. Pendapat yang kedua, pendapat minoritas ya, itu mengatakan suara perempuan haram atau aurat. Nah niki. Nah, coba kita telusuri. Nah, salah satu ulama yang dijadikan rujukan tentang fikih an-nisa, nggih, al-fiqhun nisa, fikih perempuan, itu seorang ulama Syafi'i besar yang bernama Imam Syihabuddin Ahmad Al-Burulusi, Al-Misri As-Syafi'i Al-Asy'ari, atau dalam dunia fikih beliau diberi nama Imam Umairah rahimahullah. Dalam kitab beliau, kitab Hasyiah Umairah ala Syarhil Mahalli ala Minhajut Talibin, beliau mengatakan
ulama Syafi'i ya, sautul mar'ati 'indal jumhuri laisa bi'auratin. Beliau tegas dalam kitabnya begitu, Pak. Kitab kuningnya begitu. Sautul mar'ati 'indal jumhuri laisa bi'auratin. Napa artinya? Suara perempuan ya, itu menurut jumhur ulama bukanlah aurat, bukan aurat. Beliau wafat tahun 1501 Masehi di Mesir. Berarti abad-abad 15 sebelumnya itu sudah ada pendapat tegas ulama Syafi'i, ulama Hanafi, ulama Maliki, ulama Hambali. Itu jumhur mengatakan aindal jumhuri laisa bi'auratin. Jumhur mengatakan suara perempuan bukan aurat. Bu. Tutu aurat lho nggih, tutu aurat gak dosa sampean. Niki warahmatullahi rahimakumullah. Nah, beliau juga menegaskan ya, Syihabuddin Al-Burulusi Asy-Syafi'i tegas mengatakan al-sahihi. Ini adalah pendapat paling sahih di dalam mazhab Syafi'i. Pun niki sesa ulama nggih, kata ulama lintune. Nah niki. Nah, kemudian banyak ulama lain, Pak. Loh, itu ulama dulu. Bagaimana ulama sekarang? Nggih, kalau sampai akan ulama saat ini, salah satu saya ambil adalah pendapat Profesor Dr. Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alama Al-Faqih Al-Faqih Al-Muhaddis Al-Mufassir. Wah, wis lengkap pangkate. Wahba Mustafa Az-Zuhaili Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah yang wafat tahun 2015 yang lalu di Suriah. Beliau tegas mengatakan dalam kitabnya yang bernama Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, beliau mengatakan bahwa suara perempuan bukan aurat. Paham nggih? Tegas. Jadi oknum medsos sing ngomong aurat tutupi cangkeme ambek lakban ya sakno wong wedok. Ana maneh ngeten yang sewu, Pak. Suara wedok haram, aurat. Lek dhek ngomong kuwasar tapuk oleh pahala. Ini fatwa sesat ini, Pak. Fatwa sesat. Jangan diikuti. Jangan diikuti. Nah, para hadirin rahimakumullah, kalau kita belajar perbandingan mazhab, salah satu kitab yang jadi rujukan ulama-ulama kita, guru-guru kita adalah kitab Al-Fiqhul Madzahibil Arba'ah, kitab perbandingan 4 mazhab yang dikarang oleh Al-Alim Al-Alama Syekh Abdurrahman Al-Jazari ya, Al-Misri Al-Azhari sing wafat tahun 1941 Masehi di Mesir. Beliau mengatakan tegas bahwa suara perempuan itu dua pendapat. Pendapat jumhur ulama adalah bukan aurat, bukan haram. Yang kedua termasuk aurat. Dan pendapat yang kedua tidak diindahkan oleh para ulama sebab minoritas dan di luar 4 mazhab. Paham nggih? Ya. Wis pokoke intine ngeten lah. Lek ana pendapat di luar 4 mazhab kok nyeleneh, anggap ae itu sudah menyelisihi mayoritas. Paham nggih? Nah, napa kok ngeten dua pendapat? Kula contohaken ngeten, Bu, cek paham jenengan. Nggih. Kenapa suara perempuan tidak haram dan bukan aurat? Ini sudah ada di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman ulama tabi'in, zaman ulama tabi'ut tabi'in, sampai ulama mutaakhirin sampai ke sekarang. Itu sama, suara perempuan itu bukan aurat, nggih. Pertama contoh. Dulu istri-istri Nabi itu sering berkomunikasi dengan para sahabat yang lain. Yang kedua, para ulama tabi'in dan sahabat-sahabat junior itu berguru langsung di hadapan istri-istri Kanjeng Nabi. Loh, contoh sinten? Contohnya adalah
ulama kibar tabi'in, ya, Syekh Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, yang wafat tahun 723 Masehi di Basrah. Beliau juga murid Anas bin Malik, murid Ibu Aisyah, murid Ibu Ummu Salamah dan sebagainya. Ini bukti. Nah, contoh lagi ngeten, nggih. Jadi perempuan, ya, suara perempuan intinya kalau bolan baleni bukan aurat, dan suara perempuan bukan haram. Lho lek suara perempuan haram jenengan kawin wong wedok, lha piye njaluk mangan nggih bahasa isyarat, njaluk ngono nggih bahasa isyarat, ya gak dadi. Nah, kecuali Pak, nggih, niki jumhur juga, suara perempuan bukan aurat kecuali, ya, tidak menimbulkan fitnah. Kalau menimbulkan fitnah maka hukumnya haram. Bukan suaranya yang haram, tapi akibat dari suara itu yang bikin haram. Contoh, terus pundi kok dikatakan haram? Contoh, ibu-ibu wis suarane gak enak, contoh nggih, maca Quran tadarus digawe-gawe. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Misalnya digawe-gawe. Hati-hati Bu, ya. Itu ulama mengatakan tidak boleh kecuali memang ahli qiraah. Ngoten nggih, contoh. Niku. Lah, sinten sing ngomong ngeten niki? Sing ngomong ngeten niki adalah Imam Ibrahim Al-Bajuri Asy-Syafi'i Al-Asy'ari, nggih, sing wafat tahun 1860 Masehi ten Mesir dalam kitab Hasyiyah Al-Bajuri. Beliau merupakan salah satu rektor Al-Azhar yang ke-19 dari mazhab Syafi'i. Jadi rektor Al-Azhar niki Pak, yo kota ganti, yo kadang Syafi'i, yo kadang Hanafi, yo kadang Hambali, yo kadang Syafi'i, gantian ngoten. Berarti Al-Azhar ikut 4 madhab. Kalau ada lulusan Al-Azhar yang pendapatnya nyeleneh membuat rusak masyarakat dan dia ngaku Al-Azhar, ulama Al-Azhar mengatakan, Ibnu Atiyah mengatakan dia bukan Azhari. Oh, itu nih, bukan lulusan Al-Azhar. Jadi Al-Azhar itu wajib mengikuti 4 mazhab. Ya, 4 mazhab. Sampeyan tingali sak nyeleneh dai kiai ulama sing lulusan Al-Azhar tidak lepas dari 4 mazhab. Wonten nggih? Nah, niku Pak. Dan kemudian tambah lagi ngeten. Tuh, buktinya apa? Zaman Nabi perempuan tidak haram suaranya, bukan aurat kalau duduhno. Nggih. Ada beberapa bukti hadis. Pertama, nggih, ini menurut Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah sing wafat tahun 923 Masehi di Baghdad dalam kitab Jami'ul Bayan wa ta'wilil Quran atau tafsir At-Tabari gampangane niku dawuh ngeten. Ada sahabat Nabi perempuan yang bernama Khawlah binti Tha'labah Al-Ansariyah. Beliau mengadukan suaminya yang menggugat cerai dirinya. Waktu itu belum ada Pak tradisi Quraisy waktu itu ngeten, sakarepe dewa lanang niku tak cerai, pengen balik cerai balik sakarepe dewe. Kemudian Khawlah binti Tha'labah ini mengadu kepada Kanjeng Nabi, gak terima ngoten. Ya Rasulullah, aku gak terima. Masa wong wedok dipegat sakarepe dhewe. Akhirnya Kanjeng Nabi niki menang sedilut.
Sebab tradisi ngoten Quraisy rumin. Ya, terjaman Kanjeng Nabi tradisi Quraisy ngoten. Kemudian turunlah ayat Allah Al-Mujadalah ayat 1. Loh, berarti ada perempuan yang menyebabkan ayat Quran turun. Ya, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu sami'un basir. Saat temene Gusti Allah krungu perkataan yang menggugat suaminya. Wonten Pak mudun ayat ya. Dan mengadukannya kepada Allah. Jadi Allah krungu, Allah mendengar tanya jawab keduanya antara Kanjeng Nabi dengan Khawlah binti Sya'labah. Berarti ini menunjukkan Kanjeng Nabi dengan sahabat perempuan bernama Khawlah binti Sya'labah omong-omongan. Paham nggih? Berarti seorang wedok tidak aurat. Niki riwayat Ibu Aisyah, hadis sahih. Hadis sahih. Wonten malih contoh. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an yang wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Beliau mengatakan Khawlah yang sama, Khawlah malih. Niku bertanya kepada Rasulullah tentang darah haid. Terus pundi Kanjeng Nabi darah haid niku? Intine ngoten. Kanjeng Nabi jawab. Lah, ini berarti menunjukkan bahwa perempuan zaman Kanjeng Nabi bisa bercakap-cakap langsung dengan Kanjeng Nabi dan Nabi menjawab tentang soal yang dipertanyakan. Riwayat Abu Hurairah hadis sahih. Nah, wonten malih Pak, contoh seorang sahabat perempuan yang bernama Fatimah binti Khubais radhiyallahu anha. Ini riwayat Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya tentang istihadah. Ya Rasulullah, iku haidku wis mari, tapi getih kok metu terus, nih kan? Saya sholat atau tidak ya Rasulullah? Dijawab sholat, karena darah istihadah sholat, tapi ditutup ngoten lho, tidak metu. Oh, omong-omongan Kanjeng Nabi. Bukti bahwa suara perempuan tidak aurat. Niki hadis sahih Bukhari Muslim. Wata Pak contoh Pak, ya seorang sahabat perempuan itu bercakap-cakap dengan Kanjeng Nabi. Contoh malih, wonten sahabat perempuan Busrah binti Sofwan radhiyallahu anha. Niku mengatakan, saya mendengar langsung dari Kanjeng Nabi bahwa Rasulullah mengatakan menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Apa kata beliau? Saya mendengar langsung dari Kanjeng Nabi, kemudian menyampaikan ke sahabat yang lain. Contoh malih. Hadis Ibnu Hibban, Imam Tirmidzi, semua imam selain Bukhari dan Muslim. Cuma sanadnya itu sahih. Contoh malih ngeten Bu, wonten dari perempuan sahabat Kanjeng Nabi namanya Juhainah radhiyallahu anha. Itu sowan dan Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ibu saya itu bernadar pergi haji, tapi sebelum haji beliau wafat. Apakah saya bisa menggantikan beliau untuk berangkat haji? Monggo. Loh, jawab Kanjeng Nabi. Omong-omongan malih. Intinya apa? Dari sekian hadis ini mengatakan bahwa suara perempuan itu bukan aurat. Bahkan sahabat-sahabat perempuan zaman Kanjeng Nabi langsung bertanya kepada Kanjeng Nabi. Paham nggih? Wonten malih sing teges malih ngeten, wonten sahabat muda, sahabat nom sing namine sahabat Al-Ahnaf bin Qais Al-Ansari radhiyallahu an. Ya, beliau mengatakan, saya ini berguru langsung, ya, dia
bersinau hadis langsung dari mulut Abu Bakar, dari mulut Umar, dari mulut Utsman, dari mulut Ali radhiyallahu anhum, dan juga saya berguru dari mulut Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Loh, sahabat Kanjeng Nabi. Hadis sahih. Pun ono malih hadis tadi. Jadi intinya ngenten, Pak. Lek ono ajaran yang mengatakan suara perempuan haram, suara perempuan aurat, wis gak masuk belas. Ngoten mawon. Nyalai hadis Kanjeng Nabi tapi ngaku ahli hadis. Lek ngaku ahli hadis mengatakan aurat perempuan suara perempuan aurat dan dipaksakan kebenarannya kepada kita yang mayoritas, maka dia bukan ahli hadis tapi ahli hadas. Lho nggih jelas kok dalile niku nggih. Nah, para hadirin rahimakumullah, bahkan ada putranya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu sing namine Musa bin Talha, seorang tabi'in, ya, itu mengatakan dalam kitab para ulama, ma ra'aitu ahadan, saya tidak pernah melihat seseorang pun afsahu min Aisyah, lebih fasih dari Aisyah. Kalau mengata afsahu luwih fasih, kok ngerti? Loh, kok ngerti Ibu Aisyah afsahu luwih fasih? Berarti beliau Musa bin Talha itu mendengar kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Ibu Aisyah. Riwayat Imam Tirmidzi, jalurnya sahih. Pun bagaimana pendapat empat mazhab, Pak, tentang suara perempuan di dalam sholat atau di luar sholat? Nah, kalau pertegas satu kitab mawon, Pak, kitab Al-Fiqhu alal Madzahibil Arba'ah, kitab fikih empat mazhab, karangane Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Jazari Al-Misri rahimahullah, sing wafat tahun 1941 Masehi di Mesir. Beliau mengatakan bahwa mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, jumhur, beliau mengatakan jumhur bahwa suara perempuan bukan aurat dan suara perempuan tidak haram. Pun ini pun cekap nih kitab niki, pun cekap. Lan jenengan kepengin gak lega, tuku kitab dhewe sing ombone sak menten. Nah, paling-paling mboten larang kok, paling ya 4 jutaan paling sing asli. Nah, niki para hadirin rahimakumullah, pun jumhur nggih. Nah, yang berbeda adalah ketika perempuan sholat, batasan jahar keras dan batasan isror lirih atau pelan, itulah ulama empat mazhab berbeda pendapat di dalam sholat. Niki, itu sebab beda. Lek ana wong mengatakan mazhab beda pendapat, satunya aurat, iku mbojok, Pak. Menipu kita, hati-hati. Nggih. Yang berbeda bukan itunya, yang berbeda batasan. Paham nggih? Batasan jahar keras dan batasan isror atau lirik atau pelan di dalam sholat. Ini yang berbeda empat mazhab. Langsung mawon. Mazhab Hanafi, ukuran jahar, ukuran keras suara perempuan dalam sholat menurut beliau adalah apa? Suara tinggi yang didengar oleh satu soft kanan kirinya. Suara tinggi. Perempuan loh, nggih. Ini perempuan. Jadi menurut Hanafi, jaharnya suara perempuan dalam sholat diukur batasannya adalah sing krungu satu soft. Mazhab Hanafi. Kemudian ukuran israrnya, ukuran pelannya adalah ya menggerakkan lidah. Menggerakkan lidah. Jadi mendengar suara hatinya, terdengar kan, terdengar. Sampai misalnya sholat Allahu Akbar, kira-kira suara lembut sama kerungu enggak?
Bismillah. Krungu enggak suara dhewe njero iki? Krungu. Niku pun israr, paling israr niku. Jadi sampeyan ngomong salat kok umi-umi kok suarane mendengarkan suaranya sendiri. Coba Fatihah pelan. Pasti krungu kan? Tapi gak krungu tekan jaba, krungu teko njero. Niku israr. Nah, kemudian mazhab Maliki terus pundi? Mazhab Maliki mengatakan ukuran jahar, ukuran keras adalah mendengar suaranya sendiri di dalam sholat. Mazhab Maliki. Kemudian ukuran israr terendah adalah menggerakkan lidahnya. Nyame umi. Cocok mboten pun jenengan iki? Mosok salat lidah grang. Nah, lek gak cocok, nah saiki mazhab Syafi'i, ya. Syafi'i terakhir mawon, cek eling. Mazhab Hambali ngeten, Pak. Tidak dianjurkan, tidak disunnahkan perempuan dalam sholat meninggikan suara, menjaharkan suara. Tidak dianjur, tidak boleh. Nah ini boleh perempuan meninggikan suaranya dalam sholat selama tidak ada laki-laki yang lain bukan mahram. Juga dikatakan haram kata mazhab Hambali kalau misal itu di samping kanan kirinya ada laki-laki bukan mahram sengaja ngeraskan suaranya, maka hukumnya haram. Mazhab Hambali. Saniki Syafi'i, nggih. Terus pun di Syafi'i ukurannya jahar dan israr dalam sholat suara perempuan. Nah, mazhab Syafi'i jahar keras atau tinggi itu ukurannya yang jahar didengar orang di samping kanan kirinya, ya, atau satu shaf. Nah, ini mazhab Syafi'i. Kemudian ukuran israr pelan atau lirih cukup menggerakkan lidahnya atau didengar oleh satu orang kanan kirinya. Mazhab Syafi'i. Iki ukurannya yang beda pendapat, Pak. Beda pendapat. Nih, nah nanti akan saya jelaskan ya apa wedok dadi imam. Padha wedoke terus pundi? Apa oleh azan, apa oleh qomat? Kan ngoten. Nah, nanti. Nah, kemudian hukum wong wedok jadi imam salat terus pundi? Nggih. Boleh jumhur tapi makmumnya juga perempuan. Kalau makmumnya laki-laki tidak boleh. Kalau imamnya perempuan, makmumnya perempuan, maka ulama beda pendapat. Ada 3 pendapat, Pak. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak boleh. Langsung mawon. Mazhab Hanafi terus pundi, ya. Mazhab Hanafi mengatakan makruh perempuan ngimami perempuan. Niki mazhab Hanafi makruh hukumi, nggih. Tetapi ada pendapat ulama lain juga dari mazhab Hanafi mengatakan boleh dengan sebab-sebab tertentu. Berarti mazhab Hanafi 2 pendapat, yang satu makruh, yang 2 boleh dengan sebab-sebab tertentu. Kemudian mazhab Maliki, bagaimana perempuan jadi imam sholat? Mazhab Maliki mengatakan tidak boleh, tidak sah. Oh, siji malih mazhab Maliki. Lek ana wong wedok ngimami wong wedok mengatakan tidak sah, berarti kita husnudzon tahu ngaji. Oh, berarti perempuan itu mungkin penganut mazhab Maliki atau tidak ngerti. Wis ngono tok. Husnudzon penting sakniki Pak, perbedaan niku. Nggih. Kemudian para hadirin rahimakumullah, ya. Cuma ada ulama Maliki yang lain, Pak. Itu juga membolehkan. Imam Ummu Aiman, ya.
Imam Ibnu Aiman, boleh. Kemudian mazhab Syafi'i, mazhab Hambali hampir sama pendapatnya. Apa? Hampir sama dengan pendapat Imam Ibnu Aiman Al-Maliki tadi. Boleh, ya, boleh dan sah. Boleh dan sah perempuan ngimami perempuan dengan syarat semuanya betul-betul perempuan. Gak ono wong lanang nyamar gawe mau kena perempuan, gak sah sampean. Bu. Niki, jadi sah berjamaah sesama perempuan. Nggih. Lah, gampane ngeten. Terus pun hukume imam dengan makmum antar jenis, ya. Ini disimpulkan oleh Imam Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Muhnil Muhtad Syarhul Minhaj sing wafat tahun 1600-an Masehi, saya lupa, ya. Niku dawuh antar jenis itu ada 5 model, ya. Imam dan makmum. 1, laki-laki bermakmum dengan laki-laki, boleh. Kemudian khunsa, apa khunsa niku? Banci, bodoh. Khunsa niku lek fakene punya 2 kemaluan. Lek wong lanang banceni tetep iku lanang, ngoten lho Pak. Lek khunsa 2 alat kelamin. Jadi khunsa orang yang punya 2 kelamin bermakmum kepada laki-laki, boleh. Yang ketiga, wanita bermakmum kepada laki-laki. Yang keempat, wanita bermakmum kepada khunsa. Yang kelima, wanita bermakmum kepada wanita. Ini 5 disepakati di dalam mazhab Syafi'i, disimpulkan oleh Imam Khatib Asy-Syarbini. Pun paham ya? Sehingga oleh napa waliane wong lanang bermakmum nang wong wedok, gak boleh mutlak. Ya, tidak boleh. Saya kan emansipasi wanita. Perempuan harus depan. Depan gak apa-apa masak karir kerjaan, tapi sholat ojo dipadakno. Tetep wong wedok kok oleh dadi imame wong lanang. Wis pun. Lho niki apa iki syariat punan. Syara akal karepmu, tapi ini syariat. Ya. Wong agama enggak harus dengan akal ya. Dengan iman. Niku bedane, Pak. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Nah, intinya di dalam mazhab Syafi'i perempuan ngimami perempuan dalam berjamaah itu sah. Nggih. Bahkan sebagian ulama Syafi'i mengatakan itu dianjurkan dan sunnah. Sebagian Syafi'i sunnah. Baik dalam sholat wajib dan sholat sunnah. Bu, panjenengan lek padha wedoke, lek sholat fardu jamaah wedok-wedok imam wedok boleh. Sholat sunnah berjamaah juga boleh. Contoh tarawih sholat sunnah wedok kabeh jamaah maka boleh dalam sholat sunnah berjamaah. Boleh. Syaratnya kok ana wong lanang. Ngoten to. Lho, lek ana kucing lanang wis pundi kucing lanang liwat. Itu tuh wong. Boleh ya. Niki nggih. Nah, Hambali sama, setuju, juga sama, boleh. Ketelas. Masya Allah. Ya, yes. Minggu depan disambung malih. Saya buat terakhir. Lek sampai yang azan, ya, apakah boleh jamaah perempuan azan? Ngeten, Syafi'i langsung nggih. Syafi'i ngeten Imam Nawawi dan Al-Majmu' siji. Sunnah iqamah tok, enggak pakai azan. Ya. Kalaupun ada azan, monggo. Yang penting kalau wong lanang enggak pakai speaker.
ya di dalam, tapi suaranya biasa-biasa saja dan didengar oleh kalangan sekitar tempat itu. Ya, cuma menurut Syafi'i, menurut Imam Nawawi menganjurkan kalau jamaah perempuan sunnah yang dipilih adalah cukup iqomah saja. Bu, paham ya? Loh, kata azan monggo. Syaratnya suarane ojo gak speaker, ojo banter. Wis pun niki. Lek jahar subuh, isya, maghrib oleh banter oleh. Kayak orang lanang lho, Pak, sami. Bu, sami, cuma ojo banter. Nah, lek siri Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah boleh keras. Nggih, Bu? Boleh. Terakhir kula tambahi ya, terakhir nggih. Posisi imam wong wedok sing masyhur dan Syafi'i sejajar dengan shaf pertama di tengah-tengah jamaah, di depan. Sing masyhur ya, niki shaf Bu, shaf depan, imame tengah sejajar dengan shaf. Nggih. Lek yang kedua, lek bingung di imam di makmum, disunahkan juga oleh ulama yang lain rodok maju titik gak akeh. Paham nggih? Nggih, mugi-mugi manfaat fitini wa dunya wal akhir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.